Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, kali ini kita ada servisan TV LED Changhong. Ini kabelnya putus, nggak tahu kenapa. Dan di sini saya akan coba colok. Dan diperhatikan di sini lampu indikatornya dia tidak menyala. Di sini ada saklarnya, saya coba nyalakan. Ternyata hasilnya masih sama. Lampu indikator tidak menyala. Kata yang punya ini TV-nya langsung mati dan tidak bisa hidup lagi. Oke, langsung saja kita bongkar TV-nya. Dan ini dia penampakan dari mesinnya. Bisa teman-teman perhatikan, ini bagian power supply-nya dan ini motherboard-nya. Karena dia mati total, saya akan coba cek dulu di bagian kabelnya. Di sini saya akan menggunakan multitester. Saya akan pakai mode continue. Jika di multitester menunjukkan angka berarti kabelnya terhubung. Kita cek satu-satu. Sepertinya satu kabel putus. Ya betul. Jadi kita sudah pastikan bahwa yang bermasalah salah satunya ini kabelnya. Kemudian kita akan coba tes nyalakan TV-nya. Kita menggunakan kabel yang tadi. Kita akan lihat apakah mesinnya bisa bekerja. Sini saya colokkan. Dan di sini bagian lampu indikator dia masih sama, dia tidak hidup. Jadi kemungkinan ada masalah lain. Jadi saya akan coba cek terlebih dahulu yang mana yang bermasalah. Oke, di sini saya akan coba cek terlebih dahulu tegangan 300 voltnya, apakah ada masuk. Ternyata di sini tegangannya cuma 200 volt, ya normalnya itu seharusnya 300. Tapi ini drop. Jadi saya akan coba cek dulu di bagian power supply-nya. Dan ternyata setelah saya cek power supply-nya, teman-teman bisa perhatikan. Saya perbesar dulu. Bisa teman-teman perhatikan, di sini ada warna hitam. Dan setelah saya cek, ternyata ini di bagian MOSFET-nya, ini kakinya. Sepertinya sumber masalahnya ada di sini. Saya akan bersihkan dulu menggunakan thinner supaya bisa terlihat jelas. Sepertinya banyak komponen yang terbakar. Saya coba bersihkan lagi. Nah, oke teman-teman, ternyata setelah saya cek, ternyata MOSFET-nya ini dia short dan di sini banyak komponen yang terbakar. Jadi agak susah untuk memperbaikinya. Kemudian yang menjadi pertanyaan, apakah kerusakan di power supply ini mengakibatkan rusaknya bagian motherboard? Karena jika kita beli power supply sementara motherboardnya ternyata juga rusak, itu membutuhkan biaya yang cukup mahal. Jadi kita akan periksa terlebih dahulu. Dan di sini saya sudah coba tes menggunakan gacun. Ini gacunnya, saya gunakan gacun 3 kabel. Ternyata dia tidak bisa, malah gacun saya yang rusak. Jadi saya coba menggunakan gacun yang lain. Karena untuk kerusakan power supply yang bagian primer, itu bisa kita akan menggunakan gacun. Dan ini gacun 4 kabel, ternyata hasilnya masih sama. Karena metode gacun kita tidak berhasil, kita akan menggunakan metode lain.
Jadi teman-teman bisa ikuti terus video saya ini supaya bisa lebih jelas. Dan di sini teman-teman bisa perhatikan, di sini ada tegangan 12 volt dan juga ada tegangan 5 volt. Bisa teman-teman perhatikan, ini tegangan 5 voltnya biasanya itu tegangan standby. Jadi saya akan coba suntik tegangan 5 volt terlebih dahulu. Saya akan menggunakan power supply yang saya rakit sendiri. Biasanya itu jika kita suntik tegangan 5 volt, jika mesinnya masih bagus, biasanya itu lampu indikator akan menyala standby. Jadi kita akan tes terlebih dahulu. Saya akan setel di tegangan 5 volt. Saya akan pasang prob hitam di bagian ground, prob merah di bagian tegangan 5 volt. Kemudian kita akan perhatikan di bagian lampu indikator apakah dia menyala. Di sini lampu indikatornya menyala. Saya akan coba lepas dulu. Bisa teman-teman perhatikan, ini lampu indikatornya menyala. Kemungkinan besar mesinnya ini masih bagus. Jadi saya akan coba akali tegangan 12 voltnya ini. Saya akan coba suntik juga. Saya akan coba modifikasi. Ini cuma untuk mengetes apakah mesinnya masih bagus. Di sini saya menggunakan bantuan IC regulator 7805. Ini untuk menurunkan tegangan 12 volt ke 5 volt. Jadi kita akan berikan tegangan 12 volt ke mesin. Jadi untuk tegangan 5 voltnya nanti diturunkan oleh IC regulator. Jadi kita cuma butuh satu power supply. Dan untuk power supply-nya saya menggunakan power supply rakitan saya juga yang ini. Yang ini bisa sampai 6 ampere. Sini saya akan setel dulu tegangannya berapa. Di sini setelannya sudah pas 12 volt. Tapi untuk ampernya di sini saya akan coba setel di 3 ampere saja dulu. Setelah arus dan voltasenya sesuai, kita akan coba tes lagi. Kabel hitam kita pasang di ground. Kemudian untuk positif 12 volt kita pasang di kaki input IC regulator. Kemudian kita nyalakan. Di sini mesinnya belum menyala, kemungkinan ada yang longgar. Maaf, ini kepala saya agak menghalangi. Saya akan coba jepit di tempat lain. Kemudian saya coba tes lagi. Bisa diperhatikan lampu backlightnya menyala sebentar, kemudian kembali standby. Teman-teman bisa lihat lampunya standby. Saya akan coba tekan tombol power. Lampu standby-nya mati, kemudian backlightnya menyala. Sepertinya mesinnya normal. Tapi di sini kita belum bisa lihat. Saya akan coba ganti posisi kamera dulu. Oke teman-teman, ini saya sudah lebih rapikan sedikit supaya nanti tidak mengganggu. Ini saya menggunakan power supply 12 volt maksimal 3 ampere. Nah ini saya sudah tambahkan kabel supaya tidak terlalu rempong. Dan kita akan coba tes, kita akan colok. Jika TV ini menyala, bisa kita pastikan bahwa yang bermasalah cuma bagian power supply. Jadi kita tinggal beli saja. Oke, lampu indikator mati. Kita lihat layarnya. Ternyata mereknya sudah keluar. Nah, ternyata cuma power supply-nya yang rusak. Jadi kita tinggal tanya saja yang punya apakah dia mau beli apa tidak, karena power supply ini lumayan mahal. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.